Bab 281, Pertarungan Dua Jenius Pedang. Bukan hanya Wei Yi yang sangat mengenal Li Miaofu, tapi Li Miaofu pun sangat memahami Wei Yi. Meski Wei Yi tak pernah mengungkapkannya secara langsung, Li Miaofu tahu betul dalam perhelatan akbar pertemuan bela diri Jiangnan kali ini, satu-satunya lawan yang paling dipedulikan oleh Wei Yi adalah Lin Ruizong. Bukan Zhonggu dari keluarga kerajaan Chu, si raksasa dengan kekuatan alami luar biasa. Bukan pula Du Sha, yang oleh banyak orang dijagokan sebagai calon juara utama tahun ini. Namun sejak awal hingga saat ini, perhatian Wei Yi tidak pernah bergeser. Sosok yang selalu menjadi fokus utamanya hanyalah Lin Ruizong, pemuda yang tampil tenang, hangat, dan setenang batu giok. Wei Yi bahkan telah menyaksikan hampir seluruh pertandingan Lin Ruizong sejauh ini. Di antara ratusan peserta, hanya Lin Ruizong yang mendapat perlakuan istimewa itu darinya. Li Miaofu sendiri tak tahu persis alasan di balik perhatian besar itu. Setahu dia, Wei Yi dan Lin Ruizong belum pernah bertemu, apalagi bertarung satu lawan satu. Hubungan mereka tak lebih dari dua nama besar yang bertumbuh di jalur masing-masing. Namun, mengetahui alasannya bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah fakta itu sendiri. Dan itulah sebabnya, saat Li Miaofu naik ke atas arena, dia langsung menatap Lin Ruizong dan berkata dengan suara datar. "Maaf, kali ini aku akan mengalahkanmu." Ucapan yang to the point, tanpa basa-basi. Itulah gaya Li Miaofu. Tegas, lugas, dan langsung pada sasaran. Dia naik ke atas panggung bukan untuk mengejar gelar juara, bukan untuk mendapatkan nama besar, dan bukan pula demi keuntungan pribadi. Alasannya sederhana, ia hanya ingin membantu Wei Yi. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang untuknya. Lin Ruizong sempat tertegun sejenak mendengar kata-katanya, sebelum kemudian tersenyum ringan. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum sopan, seolah hanya menunjukkan bahwa dia tidak meremehkan lawannya. "Sebenarnya, aku sudah lama ingin belajar sesuatu darimu, Nona Li. Hari ini bisa mendapat kesempatan seperti ini, aku sungguh senang. Menang atau kalah, bukanlah hal terpenting." Ia mengangguk pelan, suaranya tetap tenang. "Tentu saja, kalau bisa menang tentu lebih baik. Tak ada orang yang suka kalah, dan itulah yang diharapkan oleh sekteku." Nada bicaranya seperti menyampaikan sebuah kenyataan, tanpa aroma provokasi sedikit pun. Sebagai pribadi, Lin Ruizong memang pantas dihormati. Pembawaannya tenang dan bersahaja. Sifat itulah yang membuatnya begitu dihormati di sekte Shao. "Kalau begitu, ayo kita mulai," balas Li Miaofu, singkat namun tegas. Kecuali saat bersama Wei Yi, Li Miaofu jarang bicara banyak dengan orang lain. Jika bisa menyelesaikan segalanya dengan tindakan, dia tidak akan memilih kata-kata. "Wung!" Sebuah nyanyian lembut terdengar dari pedangnya. Tanpa perlu aba-aba, pedang Yitian milik Li Miaofu melesat keluar dari sarungnya, berputar di sekeliling tubuh sang gadis, menciptakan jejak cahaya perak yang tajam dan indah. Bersamaan dengan itu, aura tajam luar biasa mulai menyelimuti arena. Seluruh panggung seperti dipenuhi dengan tekanan pedang yang membekukan. Nona Li benar-benar layak disebut jenius pedang tak tertandingi dalam 100 tahun terakhir dari sekte Overlord. Puji Lin Ruizong, mata tajamnya memancarkan kilau antusias. "Izinkan aku belajar darimu." Begitu kata itu diucapkan, dua pedang dari punggung Lin Ruizong melesat keluar. Pedang pertama bernama Shuiyun Jian, terbuat dari batu Shuiyun, bahan langka berciri air murni, dijadikan senjata spiritual tingkat tinggi. Pedang kedua bernama Tao Mu Jian, dibuat dari inti kayu pohon persik berusia ratusan tahun yang hanya tumbuh di hutan liar, diproses dengan teknik spiritual kelas atas. Keduanya adalah pedang kelas Baobing, senjata berharga, yang telah diasah dan dirawat oleh Lin Ruizong selama bertahun-tahun hingga kini mampu menyatu dengan pikirannya. Dengan begitu, kekuatannya pun jauh melampaui senjata biasa. Kedua pedang itu membelah angin, menciptakan dua aliran cahaya pedang raksasa yang berputar di atas kepala Lin Ruizong.
Aura menggetarkan langsung menyelimuti seluruh arena. Penonton di sekitar spontan mundur menjauh, merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan dua jenius pedang ini. Banyak yang terperangah. Mereka tak menyangka pertarungan baru dimulai, tapi auranya sudah sedahsyat ini. Pertarungan dua jenius pedang, siapa yang akan menang? Kurasa Lin Ruizong. Guru beliau adalah pendekar pedang nomor 1 negeri Chu. Ia pun telah menjadi juara 3 tahun berturut-turut dalam turnamen internal sekte Shawu. Konon, dia sudah hampir menembus tahap Raja Pedang. Tapi Lim Yaofu juga berada di puncak tahap Wuling, tak kalah dalam hal kemampuan. Sulit memprediksi siapa yang akan unggul. Para perwakilan dari kekuatan besar di tribun pun mulai berbisik-bisik, berdiskusi serius. Sementara di tengah alun-alun, teriakan dan sorakan dari para penonton nyaris mengguncang langit. Suasana bahkan jauh lebih panas dibandingkan saat pertarungan antara Liu Gaozue dan Dusha tadi. Karena, tak bisa dipungkiri baik Lim Yaofu yang cantik bagaikan dewi, maupun Lin Ruizong yang tenang bak giok hangat, jauh lebih menarik perhatian daripada dua pendekar berwajah dingin sebelumnya. Dia naik ke atas panggung untuk membantumu. Kau pasti senang, bukan? Tiba-tiba, suara serak terdengar dari samping Wei. Suara itu terasa agak familiar. Wei menoleh, dan mendapati entah sejak kapan, Nyonya Yu telah berdiri di sana. Kenapa kau kesini? Tanya Wei dengan dahi berkerut. Mengingat kejadian semalam, meski tak ingin bersikap kasar, tapi ia juga tak punya niat bersikap ramah pada wanita tua itu. Kenapa aku tak boleh kesini? Jawab Yu Popo dengan tawa sinis. Tatapan keduanya saling bersih tegang. Jelas mereka saling tak suka. Terserah kau mau nonton atau tidak. Tapi lebih baik kita tidak saling mengganggu. Ucap Wei dingin, sambil bergeser 2 langkah ke samping. Setelah berpikir sejenak, dia menarik Xia Nyuhu ke tengah mereka menggunakan si gemuk itu sebagai perisai hidup. Wajah Yu Popo langsung berubah gelap. Ia menatap Xia Nyuhu dengan sorot dingin. Xia Nyuhu langsung keringat dingin. Dia tahu betul betapa kuat dan menakutkannya wanita tua ini. Bahkan penatua Mi saja tak dihargai olehnya. Tak seperti Wei yang punya Lim Yaofu sebagai pelindung, ia sendiri mana berani berurusan dengan wanita tua ini. Aku ingat ada urusan. Aku pergi dulu ya, silakan lanjutkan bicara. Begitu selesai, dia langsung kabur secepat mungkin. Yu Popo tidak memperdulikannya. Ia hanya menatap Wei, lalu menyeringai dingin. Kau takut padaku, ya? Terserah kau mau bilang apa. Yang penting jangan ajak bicara. Wei menjawab dingin sambil membuang muka. Sikapnya membuat Yu Popo hampir gila. Dia datang bukan untuk berdamai, melainkan ingin memperingatkan Wei agar menjauh dari Lim Yaofu. Namun melihat betapa malasnya Wei menanggapinya, bahkan menganggapnya seperti penyakit menular, membuat dia serasa ingin muntah darah. Kau anak kurang ajar! Ingat ini! Tak ada pilihan, Yu Popo hanya bisa mendengus marah dan pergi dengan tatapan membunuh. Hai MPH! Wei hanya memutar mata melihat punggungnya yang menjauh. Kakak Wei, kau benar-benar tidak takut dia balas dendam padamu? Dia kan pendekar puncak tingkat raja. Gumam Xia Nyuhu yang tiba-tiba muncul lagi entah dari mana. Wei hanya menghela napas pelan. Dia takkan sempat membalas dendam padaku. Karena, saat Lim Yaofu pergi nanti, Yu Popo pasti akan ikut bersamanya. Dan jujur saja, jika bisa memilih, Wei malah berharap Yu Popo benar-benar membalas dendam padanya. Setidaknya itu berarti mereka belum pergi. Namun, dia tahu. Dia sadar. Beberapa hal memang tak bisa dihentikan. Semoga kau mau menungguku. Gumamnya pelan sambil menatap siluet anggun di atas panggung. Dan di saat itulah Lim Yaofu dan Lin Ruizong akhirnya mulai bertarung sengit. Inilah pertarungan pertama antara dua jenius pedang dari sekte Overlord dan sekte Shawu. Bab 282, jika sudah ada Yu,
mengapa harus ada Liang? Di bawah kendali Lin Ruizong, dua pedangnya pedang air awan dan pedang kayu persik terbang berputar ke udara, berubah menjadi dua sungai cahaya pedang yang bersinar menyilaukan. Kedua sungai cahaya itu melesat seperti kilat menuju arah Li Miaofu, mengaum bagai dua naga raksasa yang buas menerjang. Suara gemuruh dan aura menggetarkan menyapu seluruh arena. Penonton yang menyaksikan dari segala penjuru pun tak kuasa menahan keterkejutan. Bahkan para petarung yang sebelumnya pernah bertarung dengan Lin Ruizong pun baru kali ini benar-benar menyadari betapa kuat dan mengerikannya sosok kakak senior dari sekte Shao ini. Saat bertarung melawan mereka, jelas Lin Ruizong belum pernah mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Tebas! Satu kata, satu komando bergaung laksana guntur di siang bolong. Suara Lin Ruizong membawa tekanan seolah mengandung hukum alam. Wajahnya yang biasanya tampak ramah kini berubah drastis. Tatapan tajam, sorot mata penuh ketegasan dan dominasi. Kedua pedang pusaka pun langsung menyaber dari udara, menyapu angin dengan aura tajam luar biasa. Air melahirkan kayu, kayu mendukung air. Kedua kekuatan itu saling bersinergi, menghasilkan dorongan kekuatan yang jauh lebih besar. Bahkan para ahli tingkat tinggi sekalipun mulai memasang wajah serius menyaksikan adegan tersebut. Serangan gabungan Lin Ruizong ini jelas sudah sebanding dengan kekuatan seorang raja bela diri. Tak diragukan lagi, ia sudah memiliki kemampuan bertarung di tingkat itu. Tak heran Wei Yi begitu waspada padanya. Di tengah sorotan ribuan pasang mata, Li Miaofu masih berdiri anggun dan tenang. Wajah cantik dan dinginnya tak menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Tatapan matanya yang jernih berkilau seperti bintang malam, membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Keteguhan dan ketenangan itu membuat orang yang melihatnya merasa malu sendiri. Memang, Li Miaofu tak hanya cantik luar biasa, tapi juga memiliki aura yang begitu murni dan suci. Seolah ia bukan berasal dari dunia fana ini. Menghadapi dua pedang pusaka yang menyerang bersamaan, Li Miaofu sama sekali tidak panik. Ia mengangkat satu jari ke udara, dan pedang Yitian yang berputar di sekelilingnya langsung terbang naik menyambut kedua lawannya. Satu pedang melawan dua pedang. Namun siapa sangka di bawah kendalinya, pedang Yitian sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kalah. Bahkan mampu mengimbangi tekanan luar biasa itu. Meskipun sebagian besar berasal dari kekuatan pedang pusaka itu sendiri, tapi keahlian pengendalian pedang yang ditunjukkan oleh Li Miaofu jelas menjadi faktor utama. Beberapa tetua dan ahli yang menonton tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Teknik pengendalian pedang ini sepertinya bukan berasal dari kerajaan Chu. Lebih mirip dengan teknik warisan dari sekte pedang besar di luar negeri. Kecurigaan dan spekulasi mulai muncul di antara mereka. Satu pedang menjadi 1000. Tiba-tiba, Li Miaofu berteriak lantang. Suara nyaring seperti lonceng kristal menggema di langit, menyebar ke seluruh penjuru arena. Dalam sekejap, pedang Yitian di udara bergetar keras, lalu, was! Bayangan-bayangan pedang mulai muncul satu persatu di udara. Satu menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dalam sekejap mata, ribuan bahkan jutaan pedang Yitian memenuhi langit, berkilauan bak hujan bintang yang membentuk samudera cahaya pedang. Setiap pedang bayangan itu tampak nyata dan menyebarkan aura menakutkan seolah semuanya adalah pedang asli. Wei Yi yang memperhatikan dari kejauhan pun ikut tercengang. Matanya menyipit dan bibirnya bergumam. Ilmu pedang yang luar biasa aneh, apakah ini yang disebut sebagai teknik rahasia keluarga yang ia maksud waktu itu? Ia pun tanpa sadar teringat saat Li Miaofu dulu pernah berkata ingin mengajarkannya teknik pedang keluarganya. Jika benar ini adalah warisan keluarganya, maka keluarga Li tempat Li Miaofu berasal, sepertinya bukan keluarga biasa. Lebih mengejutkan lagi, Li Miaofu hanyalah bagian dari keluarga cabang. Kalau begitu, bagaimana dengan keluarga inti mereka? Wei Yi semakin yakin bahwa keluarga Li adalah keluarga raksasa yang memiliki kekuatan tersembunyi luar biasa. Dan bila benar begitu,
keinginannya untuk bersama Lim Yaofu di masa depan tidak akan semudah itu. Karena keluarga-keluarga seperti itu pasti memiliki aturan ketat dalam perjodohan. Orang biasa tidak akan pernah mereka pertimbangkan. Hahaha, bagus! Sungguh luar biasa! Suara sorak tawa Lin Ruizong meledak di udara, penuh gairah. Wei Yi langsung kembali fokus ke arena. Lin Ruizong ternyata juga mengeluarkan jurus rahasianya. Aura pedang yang luar biasa tajam menyapu udara, membuat tanaman hijau raksasa tumbuh dari tanah, seolah-olah seluruh hutan muncul dari kekosongan. Namun itu bukan tumbuhan sungguhan, semuanya adalah pedang Qi yang membentuk hutan. Jurus pedang hutan. Wei Yi langsung mengenali teknik itu. Itulah jurus khas guru Lin Ruizong, sang pendekar pedang nomor 1 kerajaan Chu Zhenlin dari sekte pedang kayu raksasa. Pertarungan di udara pun semakin memanas. Pedang-pedang Yitian yang tak terhitung jumlahnya menyerang membabi buta dari segala arah. Sementara hutan pedang Lin Ruizong melonjak naik ke langit, berusaha menelan dan mematahkan semua serangan. Kedua kekuatan berselisih tajam. Serangan membalas serangan, tebasan melawan tebasan. Tak satu pun pihak yang mau mundur. Inti pedang air kayu! Pada saat itu, Lin Ruizong akhirnya mengeluarkan kartu truf terakhirnya, kesadaran pedang gabungan dari dua elemen, air dan kayu. Kesadaran ini adalah kombinasi dari dua jenis kesadaran pedang, dan tidak mudah dicapai. Kekuatan yang ditimbulkannya sangat menakjubkan. Nona Li, sambutlah jurus pamungkasku air kayu abadi. Tak tahan lagi menahan tekanan dari jenius pedang sekelas Lim Yaofu, Lin Ruizong mengerahkan seluruh kekuatannya. Begitu jurus itu dilepaskan, aura pedang menggelegar ke langit. Dan di baliknya, muncul kekuatan yang sangat misterius, kekuatan waktu. Semua orang di tribun berdiri terkejut. Bahkan penatuami dari sekte Overlord juga tak kuasa menahan keterpukauannya. Air kayu abadi, ini sudah menyentuh kekuatan waktu. Walau masih sangat dangkal, tapi tetap saja luar biasa. Anak ini memiliki bakat menakutkan. Kita bahkan tak bisa menandinginya. Sekte pedang kayu raksasa pasti punya pewaris baru. Dia akan melampaui gurunya. Wei Yi mengepalkan tinjunya. Matanya penuh kecemasan. Informasi inilah yang ia dapatkan dari persekutuan dagang 1000 bunga, bahwa Lin Ruizong menguasai teknik rahasia yang mengandung elemen waktu. Kekuatan waktu, walau hanya sebagian kecilnya, tetap merupakan senjata pamungkas di antara para pendekar tingkat Wuling. Mustahil dilawan oleh kebanyakan orang. Lim Yaofu! Ia bergumam pelan, tangannya mengepal lebih erat. Namun seolah menyadari kekhawatirannya, Lim Yaofu menoleh dan menatap ke arahnya lalu tersenyum lembut. Tak ada sedikit pun rasa tertekan di wajahnya. Yang ada justru keyakinan mutlak dalam tatapan indahnya. Maaf, kali ini dalam turnamen Wu ini, sepertinya kau hanya bisa sampai di sini. Lim Yaofu mengucapkannya pelan. Lalu satu jari putihnya kembali menunjuk ke udara. Kesadaran pedang logam. Kesadaran pedang kayu. Kesadaran pedang air. Kesadaran pedang api. Kesadaran pedang tanah. Kelima jenis kesadaran pedang muncul sekaligus. Dan kali ini, bukan seperti sebelumnya yang hanya menyerupai 5 elemen, tapi benar-benar membentuk kesadaran pedang sejati dari 5 elemen. 5 elemen berputar, membentuk siklus sempurna. Ini adalah bentuk kesadaran pedang 5 elemen yang asli. Walaupun masih dalam tahap awal kelahiran, namun sudah menunjukkan kekuatan puncak. Dan begitu muncul, semua yang melihatnya berubah warna wajahnya. Bahkan kekuatan waktu yang digunakan Lin Ruizong tak mampu menandingi. Boom! 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 Dalam gemuruh ledakan beruntun, jurus pamungkas air kayu abadi Lin Ruizong langsung hancur, bahkan belum sempat memperlihatkan kekuatan penuhnya. Kekuatan kesadaran pedang 5 elemen terlalu mutlak. Tak ada tandingan. Langsung menggulung segalanya. Lin Ruizong terpukul mundur hebat. Dadanya terluka parah.
tubuhnya mundur 7 hingga 8 langkah, nyaris jatuh dari tepi arena. Wajahnya langsung memucat. Ia tak bisa menahan tawa getir. Apakah ini yang disebut, jika sudah ada Yu, mengapa harus ada Liang? Keyakinannya selama ini, untuk pertama kalinya goyah. Tatapannya redup. Dan setelah diam beberapa saat, ia pun menghela napas dan menyerah. Bab 283, Kapal Raksasa Terbang. Tak seorang pun menyangka bahwa Lin Ruizong, yang sudah mengerahkan jurus pamungkas terakhirnya, justru dikalahkan oleh Li Miaofu dalam satu gebrakan. Dan yang paling mengejutkan, kekalahan itu bukan tipis, bukan pertarungan seimbang yang dimenangkan dengan susah payah. Namun sebuah kemenangan mutlak. Kemenangan yang menggilas, seperti gunung runtuh menelan daun kering. Begitu kesadaran pedang 5 elemen dilepaskan, jurus pamungkas Lin Ruizong langsung hancur lebur tanpa sisa. Ia bahkan tak sempat memberikan perlawanan berarti. Kalah tanpa bisa bicara. Bukan hanya Lin Ruizong yang terdiam, para penonton yang menyaksikan dari sekitar arena, juga para murid sekte Shao, tak satu pun yang berani buka suara. Semuanya membisu. Teringat perkataan Lin Ruizong barusan. Jika sudah ada Yu, mengapa harus ada Liang? Bukan berarti Lin Ruizong kurang berbakat atau lemah. Tidak. Ia adalah jenius sejati dalam dunia pedang. Namun lawannya Li Miaofu jauh melampaui nalar. Ia bukan hanya memahami satu jenis kesadaran pedang, tetapi berhasil menyatukan 5 kesadaran berbeda logam, kayu, air, api, dan tanah menjadi kesadaran pedang 5 elemen yang legendaris. Lin Ruizong dengan kesadaran pedang air kayu yang kompleks sudah termasuk luar biasa. Namun jika dibandingkan dengan kesadaran 5 elemen, maka bagaikan membandingkan kunang-kunang dengan matahari. Tak pantas sejajar, tak layak dibandingkan. Oleh sebab itulah Lin Ruizong memilih menyerah secara sukarela. Karena ia tahu, di hadapan kekuatan seperti itu, ia tidak memiliki satu pun teknik atau strategi yang mampu membalik keadaan. Memaksa bertahan hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tak kusangka, semua seperti yang kau katakan di awal. Aku kalah di tanganmu. Tapi kekalahan ini, aku terima dengan ikhlas. Orang-orang bilang aku ini jenius pedang. Tapi dibandingkan denganmu, Nona Li, aku bukan apa-apa. Kaulah jenius sejati itu. Wajah Lin Ruizong tenang, tanpa amarah, tanpa rasa iri. Ia bahkan sempat tersenyum dan memuji lawannya dengan tulus, sebuah sikap yang luar biasa besar hatinya. Bahkan Li Miaofu pun tak bisa menyembunyikan rasa hormatnya. Ia merasa kagum. Karena jika posisinya dibalik, ia tidak yakin bisa bersikap seagung itu setelah kalah telak di depan umum. Aku juga baru saja memahami kesadaran 5 elemen belum lama ini. Jika tidak, mungkin aku belum tentu bisa menang. Dalam hal bakat pedang, sejujurnya, kau tidak kalah jauh dariku. Ucap Li Miaofu merendah, suaranya lembut seperti embusan angin. Namun Lin Ruizong hanya tertawa kecil dan menggelengkan kepala. Kalah tetaplah kalah. Aku tahu posisi diriku. Tak perlu mencarikan alasan untukku. Selamat, Nona Li, kau telah berhasil masuk 4 besar. Dengan kemampuanmu sekarang, memenangkan turnamen ini sangat mungkin. Tentu, kalau kau sanggup mengalahkan kakak sesektemu sendiri. Ucapannya diakhiri dengan pandangan yang dialihkan ke arah kelompok murid sekte Overlord. Di sana berdiri seorang pemuda dengan postur tegak dan tatapan tajam Wei. Li Miaofu pun mengikuti arah pandangannya. Keduanya tersenyum. Namun senyum mereka memiliki arti yang berbeda. Sementara itu, di tribun para tokoh besar. Selamat! Selamat! Penatuami, selamat atas munculnya bakat sehebat ini di sektemu. Di masa depan, dia pasti akan jadi maestro pedang. Benar sekali. Kalian sekte Overlord. Benar-benar untung besar kali ini. Sepertinya gelar juara kali ini sudah di depan mata. Memahami kesadaran 5 elemen, itu salah satu puncak dari seni pedang. Bahkan dibandingkan pendiri sekte pedang kayu raksasa, ia tak kalah jauh.
Masa depannya akan sangat cemerlang. Para perwakilan dari berbagai kekuatan besar satu persatu menyampaikan selamat pada Penatuami dari Sekte Overlord. Dalam pandangan mereka, lolos dari babak grup dan bahkan mengalahkan Lin Ruizong bukanlah pencapaian utama. Namun berhasil menguasai kesadaran 5 elemen, itulah yang luar biasa dan tak ternilai. Kesadaran 5 elemen adalah puncak seni pedang. Bahkan di antara puluhan ribu pendekar pedang, bisa jadi tak satu pun berhasil menguasainya. Jika seseorang mampu mencapai tahap itu, berarti ia telah menggenggam senjata pemusnah massal, semacam senjata nuklir di dunia seni bela diri. Siapapun yang menguasainya, nyaris pasti akan melesat menjadi salah satu pendekar paling kuat di benua. Maka tak heran jika para tetua dan pemimpin sekte lainnya merasa iri, kagum, dan tercekik cemburu. Bahkan pangeran ketiga dan wakil dari sekte Shao pun, meski dalam hati kesal, tetap harus berdiri dan memberi ucapan selamat. Munculnya Li Miaofu dalam kondisi seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar memenangkan turnamen. Popularitas turnamen Jiangnan Wuhui seketika berpindah sepenuhnya ke tangan Li Miaofu dan sekte Bawang. Hahaha, terima kasih semuanya. Penatuami hanya bisa berdiri dan membalas semua ucapan selamat itu. Wajahnya tersenyum ramah, namun dalam hati penuh keluhan. Jika harus dirangkum dalam satu kalimat, maka ini rasanya kayak kena sial tapi harus senyum-senyum. Li Miaofu memang bakat luar biasa. Ia telah lama dianggap sebagai harapan masa depan sekte Overlord. Itu tak terbantahkan. Namun masalah utamanya adalah Li Miaofu bukan milik mereka. Meski kini berstatus murid sekte Overlord, ia ditakdirkan untuk pergi dan waktunya sudah dekat. Menyadari hal itu, mata Penatuami berkaca-kaca. Ia akhirnya mengerti mengapa sang ketua sekte selalu menunjukkan ekspresi rumit setiap kali menyebut nama Li Miaofu. Karena mereka semua tahu, sekte Overlord ini terlalu kecil untuk menampung Dewi Pedang sebesar itu. Boom! 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 Tiba-tiba, langit bergetar hebat. Suara menggelegar memekakan telinga menggema dari kejauhan. Sorak-sorai dan kegembiraan yang semula memenuhi arena mendadak lenyap. Semua orang dari murid hingga tetua langsung menghentikan aktivitas mereka dan menengadah ke langit. Di kejauhan, sebuah bayangan raksasa perlahan-lahan mendekat. Besar, gelap, mengerikan. Seolah raksasa dari langit turun ke bumi. Hanya dalam beberapa detik, sosok itu sudah melayang di atas kota kuno Nandu. Bayangannya menutupi langit, matahari tertutup, dunia menjadi kelam. Satu kapal raksasa terbang, menggantung di udara. Gila, kapal itu panjangnya ratusan jang. Kapal sebesar itu bisa terbang? Teknologi apa ini? Energi macam apa yang digunakan? Aku pernah dengar, itu mungkin kapal terbang raksasa. Kapal seperti itu bisa mengangkut ribuan orang sekaligus, dan kecepatannya jauh melebihi kapal udara biasa. Bahkan bisa melintasi negara. Tapi itu bukan milik kerajaan Chu. Lihat, di sisi kapal ada simbol gunung dengan sebuah pedang di atasnya. Itu lambang sekta atau kekuatan apa? Aku belum pernah lihat. Lapangan yang tadinya teratur kini berubah seperti pasar malam. Semua orang berbicara, bertanya-tanya. Bingung, takut, penasaran. Para tetua dan perwakilan kekuatan besar berdiri serempak. Apa yang terjadi ini? Teriak pangeran ketiga. Wajahnya gelap. Sebagai pengawas utama turnamen ini, jika terjadi sesuatu di luar kendali, ia yang akan menanggung akibatnya lebih dulu. Dalam hatinya terselip ketakutan. Karena sebagai anggota kerajaan, ia tahu lebih banyak soal benda yang menggantung di langit itu. Kapal terbang raksasa bukan sesuatu yang bisa dimiliki sembarang negara. Bahkan jika seluruh wilayah selatan digabungkan, mungkin tak ada 5 kapal seperti itu. Itu adalah lambang dari kekuatan super tingkat benua. Akhirnya datang juga. Di sudut arena, Wei Yi bergumam pelan.
Ia menatap simbol di kapal itu, gunung dan pedang. Matanya menyipit, dan kenangan mulai membanjiri pikirannya. Jika ia tak salah ingat, itu adalah lambang dari salah satu kekuatan terbesar di seluruh daratan utama, kekuatan dari wilayah tengah, tempat para raksasa sejati berkumpul. Ia pun menoleh, menatap ke arah Li Miaofu. Saat itu pula, Li Miaofu juga menatap ke arahnya. Mata mereka bertemu. Saling menatap dalam diam. Senyum yang tadinya menghiasi wajah mereka, kini menghilang. Yang tersisa hanyalah kepahitan dan takdir yang tak bisa dihindari. Bab 284, Kepergian. Sebuah kapal raksasa sepanjang ratusan jang melayang di langit di atas kota kuno Nandu, membentangkan bayangannya yang luas hingga hampir menutupi separuh wilayah kota. Pemandangan ini membuat banyak orang di dalam kota tertegun dan melongo. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pertama kalinya dalam hidup melihat sesuatu yang begitu megah dan luar biasa. Bahkan para petarung yang telah banyak berkelana sekalipun, sebagian besar belum pernah keluar dari perbatasan negara Chu. Apalagi menyaksikan langsung kemunculan kapal terbang sebesar ini seolah-olah datang dari legenda. Di tengah sorotan mata ribuan orang, sebuah pintu kabin di tengah-tengah kapal perlahan terbuka. Segera setelah itu, sosok-sosok manusia melangkah keluar dan berdiri di udara, menggantung di langit seakan gravitasi tak lagi berlaku bagi mereka. Lebih dari 100 orang berbaju seragam berdiri tegak di udara. Setiap dari mereka adalah ahli bela diri berpakaian gagah, dan bahkan yang terlemah sekalipun sudah berada di tingkat wuling, sebuah tahap yang sangat tinggi dalam dunia kultivasi. Mereka berdiri dengan penuh percaya diri dan angkuh, memandang ke bawah ke arah kota dan orang-orang yang menatap mereka dari bawah dengan tatapan takjub. Sorot mata mereka seolah-olah menatap kaum rendahan, seperti kaum kota memandang penduduk desa. Namun, kehadiran yang paling mengejutkan bukanlah mereka. 4 orang tua yang berdiri di barisan depan memiliki kekuatan luar biasa. Semua dari mereka berada di tingkat Wuzong atau Master Martial, salah satu tingkatan tertinggi di negara Chu. Kehadiran mereka setara dengan tokoh puncak seperti Penatuami dan leluhur bunga matahari, tokoh-tokoh yang dihormati oleh banyak sekte besar. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, keempat orang tua itu jelas bukan pemimpin utama. Mereka hanya terlihat seperti kepala rombongan biasa, semacam pemimpin kelompok saja. Itu berarti, pemimpin sebenarnya lebih hebat dari mereka. Hanya dari kehadiran 100 lebih orang ini saja, tekanan yang mereka timbulkan sudah cukup membuat semua orang terdiam, termasuk para ahli yang tadinya masih punya pikiran untuk unjuk gigi. Semua niat itu lenyap seketika. Lalu, dari dalam kabin kapal, langkah kaki bergema kembali. Kali ini, yang keluar adalah sosok-sosok sejati yang menjadi pemimpin dari rombongan luar biasa ini. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 40-an, mengenakan jubah putih panjang dengan tangan bersilang di belakang punggungnya. Wajahnya tampak tenang dan sederhana, nyaris seperti seorang cendekiawan biasa. Namun, tatapan matanya yang menyapu sekeliling justru menimbulkan tekanan yang sangat luar biasa, bahkan jauh melebihi gabungan tekanan dari 100 lebih orang sebelumnya. Penatuami, leluhur bunga matahari, dan para ahli top negara Chu lainnya yang tadinya masih cukup tenang, kini serempak berubah wajah. Mereka saling berpandangan, bahkan yang biasanya berselisih pun kini merasakan kekagetan yang sama, seperti saudara seperjuangan dalam keterkejutan. Kekuatan pria paruh baya itu benar-benar melampaui dugaan siapapun. Di sampingnya, wanita paruh baya yang tampak anggun juga bukan orang biasa. Meskipun kekuatannya luar biasa, tetapi dibandingkan pria itu, auranya jadi terlihat biasa saja, tidak terlalu menarik perhatian. Para pelayan dan pengawal yang mengikuti mereka pun bukan kaleng-kaleng. Masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan para pelayan wanita yang bertugas membawa teh atau berdiri di sisi mereka, memiliki kekuatan setara wuling dan mampu berdiri melayang tanpa sedikit pun tekanan. Tidak diragukan lagi, kelompok ini berasal dari tempat dengan kekuatan luar biasa.
Mereka sudah berada jauh di atas 90% kekuatan yang ada di negara Chu. Orang-orang yang menonton terpana, saling memandang dengan mata membelalak. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Lalu, Penatuami menghela napas panjang dan melangkah naik ke udara sendirian, mendekati kelompok tersebut dengan hati-hati. Dengan suara sopan namun tegas, ia bertanya, "Bolehkah saya bertanya, apakah senior berasal dari sekte tinggi, Tayashan?" Pria paruh baya itu meliriknya sejenak dan bertanya dengan nada datar. "Kau dari sekte cabang yang mana?" Pertanyaan ini membuat hati Penatuami berguncang. Pertanyaannya jelas mereka memang berasal dari Tayashan, salah satu dari 6 kekuatan besar di wilayah tengah. Dibandingkan dengan mereka, sekte Overlord tidak lebih dari sebutir debu kecil, bahkan mungkin hanya sepersekian persennya. Dulu, di masa kejayaannya, sekte Overlord hanyalah salah satu sekte cabang dari Tayashan. Tapi setelah musibah menimpa mereka dan tidak mampu bertahan di wilayah tengah, mereka terpaksa pindah ke negara Chu untuk membangun ulang. Itulah sebabnya kenapa Li Miaofu bisa datang ke negara Chu. Bukan karena ia hanya seorang yatim piatu biasa, tapi karena ada hubungan khusus dengan Tayashan. Dengan hati-hati, Penatuami membungkuk dan memperkenalkan diri. "Junior, ini adalah Penatuami Yuzu dari sekte Overlord. Saya menghaturkan salam hormat kepada senior dari sekte utama." Pria itu hanya mengangguk ringan, tanpa berkata apapun lagi. Sikapnya jelas tidak menganggap Penatuami sepadan untuk diajak berbicara lebih lanjut. Ia lalu menoleh pada wanita paruh baya di sampingnya. "Penatuami, bolehkah saya tahu di mana sekarang Li Miaofu berada?" Tanya wanita itu dengan nada tenang dan sopan, meski tetap mengandung aura keagungan dari seorang bangsawan tinggi. Namun, sebelum Penatuami sempat menjawab, dua sosok telah melangkah maju. Li Miaofu dan Nenek Yu. "Bibi ketiga!" seru Li Miaofu, suaranya mengandung emosi. "Miaofu!" Wanita paruh baya itu segera melangkah maju, dan wajahnya yang dingin akhirnya menunjukkan senyuman hangat dan tulus. "Bibi ketiga!" Nenek Yu juga menyapa dengan hormat. Wanita paruh baya itu lalu menoleh pada Nenek Yu, lalu dengan serius berkata, "Terima kasih banyak, Nenek Yu. Kebaikanmu pada keluarga Li kami tidak akan kami lupakan. Saya tidak pantas menerima pujian itu." Jawab Nenek Yu dengan cepat, suaranya gemetar. "Saya lahir sebagai orang keluarga Li, dan saya akan mati pun sebagai orang keluarga Li. Sudah bertahun-tahun saya menyesal karena tidak ikut mati bersama kepala keluarga saat itu. Bagaimana bisa saya layak menerima ucapan terima kasih dari Anda, Nona ketiga? Karena orangnya sudah ditemukan, mari kita berangkat. Perjalanan kita masih panjang. Segala urusan bisa dibicarakan di jalan." Pria paruh baya itu akhirnya angkat suara, menyela dengan suara dingin. "Miaofu, kita pulang. Leluhur keluarga sudah setuju untuk menerima kita kembali sebagai bagian dari garis utama. Hari-hari kita ke depan akan sangat berbeda." Nada penuh semangat terdengar dari bibi ketiga. "Akhirnya hidup Nona bisa berubah lebih baik," ujar Nenek Yu sambil tersenyum penuh rasa lega. Semua orang kini menatap Li Miaofu. Namun ekspresinya menjadi rumit. Ia pelan-pelan menoleh ke arah Rina, ke tempat di mana Wei berada, dan di matanya tampak kilatan perasaan berat yang tak mampu disembunyikan. Melihat itu, bibi ketiga mengerutkan kening, ekspresinya berubah sedikit dingin. Ia menatap Nenek Yu seolah meminta penjelasan. Nenek Yu hanya bisa menghela napas pelan dan berkata lembut, "Nona, mari kita pergi." Wei masih berdiri di tempatnya, ekspresinya tenang. Ia melihat tatapan penuh perpisahan dari Li Miaofu, lalu tersenyum lembut dan melambaikan tangan, seolah berkata, "Tenang saja, pergi dan jalani takdirmu." Li Miaofu menggigit bibirnya, dan akhirnya mengangguk pelan. Tak lama kemudian, rombongan mereka kembali masuk ke dalam kapal terbang raksasa itu dan perlahan menghilang di balik awan. Sepanjang waktu itu,
Selain satu kalimat yang ditujukan kepada Penatuami, tak ada satu pun dari mereka yang berkata kepada siapapun dari negara Chu. Bahkan Penatuami, seorang master martial yang dihormati, hanya bisa berdiri di sana ditinggal begitu saja. Jelas sekali, dalam mata mereka, negara Chu dan rakyatnya hanyalah pelosok yang tidak layak dipedulikan. Dunia mereka berbeda. Layaknya elang di langit yang tak pernah sudi menoleh pada katak di dasar sumur. Wei menatap ke arah langit tempat kapal itu menghilang, lalu tersenyum getir dan bergumam pelan. Jadi begini rasanya diabaikan, ya? Ia menghela napas, lalu seberkas cahaya tajam melintas di matanya, dingin dan menyala bagaikan kilatan pedang. Ternyata memang tidak terlalu enak, ya? Hah! Bab 285, saatnya melepaskan semua yang terpendam. Bagaimana rasanya? Tunangan kecilmu kabur, ada komentar, anak muda? Suara menggoda dan penuh seloroh mendadak terdengar di telinga Wei. Ia menoleh dan mendapati bahwa yang berbicara bukan lain adalah Elder Mi. Tampaknya sang tetua memang sengaja menghampirinya, seolah ingin menghiburnya. Tapi dari cara bicaranya, Wei bisa dengan jelas merasakan nada usil penuh rasa puas melihat penderitaan orang lain. Wei mengangkat alis, lalu dengan santai